In a world where one punch can end everything, there was once a division feared above all others. Built on raw power, on chaos, and on pure unpredictability. Heavyweight. There was a time when every second felt dangerous. Every movement could be the last. But now, what is the point of keeping the heavyweight division around unless there's an attempt to repair it? Tom Masvidal's the guy to say, look, how long do I want to sit on the sideline? He needs to fight, continue his career while he's in the prime of his career. Yeah, the division's just not that fun. And just when everything feels stagnant, one name emerges from outside the system, Alex Pereira. I never loved Pereira moving up to heavyweight if Alex can win this fight. First 3-division champ ever. Good enough job of putting into words what Alex Pereira has been doing. I feel very confident in saying we have never seen before. One question remains. Will Alex Pereira save this division? Halo bro, dalam sejarah MMA modern, divisi heavyweight selalu menjadi simbol paling purba dari pertarungan. Kekuatan mentah, ketidakpastian, dan potensi kehancuran. Dalam satu momen, daya tariknya tidak pernah kompleks. Ia sederhana, langsung, dan brutal. Siapapun bisa tumbang kapan saja. Inilah yang sejak awal membuat heavyweight menjadi entry point bagi banyak penonton baru. Tidak perlu memahami taktik tinggi untuk menikmati chaos. Secara statistik, identitas ini memang nyata. Heavyweight secara konsisten menjadi divisi dengan tingkat penyelesaian tertinggi di UFC. Sekitar 2/3 pertarungan di kelas ini berakhir sebelum keputusan juri, dengan lebih dari setengahnya datang dari KO ataupun TKO. Dibandingkan dengan divisi seperti lightweight atau bantamweight yang finish rate-nya cenderung berada di kisaran 45-50%, heavyweight tetap menjadi anomali, lebih singkat, lebih eksplosif, dan lebih tidak terduga. So weird, heavyweight division, baddest man on the planet, just the scariest division known to man. And yeah, it's been weird the last few years. Like the heavyweight divisions has kind of been not super exciting, not super interesting. Yeah, the division's just not that fun. I saw someone saying get rid of it or whatever, but namun justru disinilah letak paradoksnya. Jika di masa lalu angka tersebut mencerminkan intensitas dan bahaya yang konstan, dalam konteks modern angka yang sama mulai kehilangan maknanya. Finish tetap tinggi, tetapi kualitas proses menuju finish tidak selalu ikut berkembang. Banyak pertarungan heavyweight hari ini tidak dibangun melalui akumulasi teknik, setup yang kompleks, atau adaptasi strategis, melainkan bergantung pada satu momen tunggal, sebuah pukulan yang mendarat bersih di waktu yang tepat. Perbedaan ini menjadi semakin jelas ketika dibandingkan dengan divisi lain. Di lightweight atau featherweight, finish seringkali merupakan hasil dari sistem yang bekerja, yaitu kombinasi striking yang membuka celah, transisi grappling yang presisi, hingga tekanan yang konsisten sepanjang ronde. Sementara di heavyweight, finish lebih sering terasa sebagai interupsi mendadak, bukan klimaks dari proses yang terstruktur. Akibatnya pengalaman menonton pun berubah. Ketegangan yang dulu berasal dari kemungkinan berakhirnya pertarungan setiap detik, kini sering digantikan oleh ketidakpastian yang pasif, menunggu siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan fatal. Ini bukan lagi chaos yang dinamis, melainkan stagnansi yang sewaktu-waktu meledak. Dalam kerangka ini, heavyweight mulai kehilangan relevansi tekniknya. Ia masih menjadi divisi paling berbahaya, tapi tidak lagi menjadi indikator tertinggi dari evolusi MMA. Ia tidak mendorong batas kemampuan olahraga ini, melainkan bertahan pada bentuk paling dasarnya. Dan ketika sebuah divisi berhenti menjadi ruang evolusi, ia perlahan berubah dari pusat perhatian menjadi anomali. Menarik untuk ditonton, tetapi tidak lagi menentukan arah perkembangan olahraga itu sendiri. Di masa lalu, dominasi heavyweight dibangun oleh kombinasi kekuatan dan atletisitas yang pada masanya dianggap luar biasa. Nama-nama seperti Junior Dos Santos atau Cain Velasquez membawa intensitas tinggi yang untuk ukuran heavyweight terasa revolusioner. I love watching someone reach a level that we have never seen before, and the cardio that this guy has, the drive, and the improvement in the striking, the ability to finish on the ground, to submit him. I mean,
He's gonna start finishing people now. Mereka tidak hanya kuat, tetapi juga memiliki pace, tekanan, dan variasi serangan. Namun evolusi itu tidak berlanjut secara konsisten. Ketika divisi-divisi ringan mulai mengadopsi pendekatan yang lebih ilmiah terhadap latihan, menggabungkan striking, grappling, kardio, dan strategi dalam satu sistem, heavyweight cenderung kembali ke akar lamanya, yaitu ketergantungan pada knockout. Yeah, so what do you think goes down Saturday night with Waldo? I think I could get him out of there first exchange of the fight. First exchange? Yeah, just because he don't respect my power, so I really? I can really. Satu pukulan menjadi norma, bukan pengecualian. Akibatnya standar kompetisi divisi ini tidak naik secepat yang lain ketika lightweight dan bantamweight berkembang menjadi sangat kompleks. Heavyweight tetap mempertahankan pola lama. Ini menciptakan kesenjangan evolusi yang semakin jelas dari tahun ke tahun. Jika stagnansi heavyweight hanya terlihat di dalam oktagon, maka akar masalahnya justru berada di luar sana, yaitu pada struktur, ekosistem, dan realitas atletis yang membentuk divisi ini sejak awal. Pertama, ada persoalan mendasar yang jarang dibahas secara jujur, yaitu talent pool. Atlet dengan ukuran tubuh heavyweight di atas 100 kg yang juga memiliki kecepatan, koordinasi, dan daya tahan elit adalah kombinasi yang sangat langka. Berbeda dengan divisi ringan yang memiliki populasi atlet jauh lebih besar secara global, heavyweight beroperasi dalam kolam genetik yang jauh lebih sempit. Dan dari sedikit atlet yang memenuhi kriteria fisik tersebut, sebagian besar tidak pernah masuk ke dunia MMA. Di negara seperti Amerika Serikat, atlet dengan ukuran dan kemampuan fisik ideal untuk heavyweight hampir selalu terserap ke olahraga lain yang lebih mapan secara finansial dan struktural, seperti football atau basketball. MMA dengan segala resikonya seringkali menjadi pilihan kedua atau bahkan terakhir. Akibatnya divisi heavyweight tidak hanya kekurangan jumlah, tetapi juga kehilangan potensi atlet terbaik yang seharusnya bisa mendorong standar kompetisinya lebih tinggi. Masalah ini diperparah oleh perubahan besar dalam regulasi anti-doping, khususnya sejak keterlibatan USADA. Era sebelum regulasi ketat sering kali diisi oleh fisik-fisik ekstrim, atlet dengan kombinasi ukuran, kekuatan, dan daya tahan yang mendekati tidak realistis. Ketika standar pengujian diperketat, landscape tersebut berubah secara dramatis. Pertarungan berubah menjadi lebih natural, tetapi juga lebih terbatas dalam hal eksplosivitas dan recovery. Perubahan ini bukan sekedar kosmetik, ia mengubah cara pertarungan berlangsung. Tanpa bantuan peningkatan performa yang dulu mungkin lazim, kemampuan untuk mempertahankan output tinggi selama beberapa ronde menjadi lebih sulit, terutama bagi tubuh sebesar heavyweight. Ini berkontribusi langsung pada masalah klasik divisi ini, yaitu kardio yang tidak konsisten dan penurunan tempo yang tajam setelah ronde pertama. Namun bahkan dengan semua faktor tersebut, masalah terbesar heavyweight mungkin justru terletak pada struktur kompetisinya sendiri, khususnya di puncak divisi ini. The problem gets magnified when you realize they don't want to sign Francis Ngannou, and they tried to sign Rico, but it appears that they didn't offer him enough money, so he went to go box instead. Situasi yang melibatkan John Jones dalam beberapa periode terakhir menciptakan efek yang bisa disebut sebagai bottleneck. Ketika gelar tidak dipertahankan secara aktif, seluruh rantai kompetisi di bawahnya ikut terhambat. Penantang tidak mendapatkan kesempatan yang jelas, momentum mereka terhenti, dan ranking menjadi kehilangan makna fungsionalnya. We saw Stipe tonight, and obviously we wanted to have Stipe and John. Is that still the fight to make, or do you feel like maybe Tom deserves to fight John or deserves to fight Stipe, or maybe that's a better fight? No. You do those two. Right. Those two both deserve that fight. That's the fight they want. What I love is that John Jones, as soon as he heard that he was injured and he knew how bad it was, went right to LA, got the surgery, and he's already in rehab. So dalam sistem ideal, divisi harus bergerak seperti arus, juara aktif, menantang naik, dan regenerasi terjadi secara konstan. Tom Aspinall's the guy to say, look, how long do I want to sit on the sidelines? I don't want to sit there and wait for Conor McGregor, as we saw Michael Chandler do, right? He needs to fight, he needs to make money, he needs to make a living and continue his career while he's in the prime of his career. Namun di heavyweight, arus ini seringkali
tersendat. Ketika satu titik berhenti, seluruh struktur menjadi statis. Hal ini menciptakan lingkungan di mana evolusi sulit terjadi, bukan karena kurangnya potensi individu, tetapi karena sistem tidak mendorong pergerakannya. Akumulasi dari semua faktor ini, talent pool yang terbatas, perubahan fisiologi akibat regulasi, dan stagnansi struktural di level tertinggi menciptakan kondisi yang unik. Heavyweight bukan sekedar divisi yang tertinggal secara teknis, ia adalah divisi yang secara sistematik kesulitan untuk berkembang. Dan selama akar masalah ini tidak tersentuh, setiap upaya evolusi sekuat apapun individu yang membawanya akan selalu berhadapan dengan realitas yang sama, yaitu sistem yang tidak sepenuhnya siap untuk berubah. Di tengah kondisi tersebut, kemunculan Alex Pereira sebagai calon heavyweight menghadirkan dinamika baru yang tidak biasa. I never loved Pereira moving up to heavyweight, but he wants it bad. This guy always wants to fight. It's a fun fight. It's obviously very interesting. And if Alex can win this fight, first 3-division champ ever. Ia bukan produk tradisional MMA heavyweight. Latar belakangnya sebagai striker elit dari kickboxing membuatnya membawa pendekatan yang sangat berbeda. Pereira telah membuktikan dirinya sebagai juara di 2 divisi UFC dalam waktu yang relatif singkat ketika ia memutuskan untuk naik ke heavyweight. Keputusan itu bukan sekedar langkah karir, melainkan eksperimen terhadap batasan sistem itu sendiri. Ia mencoba menjawab pertanyaan mendasar, yaitu apakah teknik dan presisi bisa mengatasi perbedaan ukuran dan kekuatan di level tertinggi. Langkah ini semakin signifikan karena potensi sejarah yang dibawanya. Jika berhasil, ia berpeluang menjadi juara di 3 divisi berbeda, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam UFC. Namun di balik ambisi tersebut ada implikasi yang lebih besar daripada sekedar rekor. Transisi ke heavyweight bukan sekedar menambah berat badan, ia adalah perubahan total terhadap cara tubuh berfungsi. Dalam pertarungan, Pereira dilaporkan telah meningkatkan masanya secara signifikan mendekati ukuran heavyweight murni. Namun pertanyaannya yang muncul bukan hanya tentang ukuran, melainkan tentang keseimbangan. Semakin besar tubuhnya, semakin besar pula tuntutan energi yang dibutuhkan. Kardio menjadi faktor krusial. Banyak heavyweight gagal bukan karena kurangnya skill, tetapi karena tidak mampu mempertahankan output dalam durasi panjang. Jika Pereira kehilangan kecepatan dan efisiensi gerakannya, maka keunggulan utamanya akan ikut tergerus. Selain itu, ancaman grappling di heavyweight jauh lebih besar. Lawan dengan ukuran tubuh yang lebih besar tidak hanya membawa kekuatan pukulan, tetapi juga kontrol fisik yang lebih dominan. Ini menjadi area yang secara historis masih menjadi titik lemah Pereira. Namun justru disinilah eksperimen itu menjadi menarik. Jika ia mampu mempertahankan kecepatan dan presisi sambil beradaptasi dengan tuntutan fisik heavyweight, maka ia akan menciptakan archetype baru yang belum pernah ada sebelumnya. Langkah Alex Pereira ke heavyweight tidak terjadi dalam ruang hampa. Ia langsung masuk ke pusat pusaran divisi. Dijadwalkan menghadapi Cyril Gane dalam sebuah laga besar yang direncanakan berlangsung di event bersejarah di White House. But dude, Alex Pereira versus Cyril Gane is incredible. I have no idea who wins that fight. The interim heavyweight title's on the line though, and that's really, I think, the highlight of the card for a lot of people. You know, Alex has like a slight advantage, although Gane's been in there with everybody and you know, he's not going anywhere. I don't think that's an easy fight at all because Cyril Gane's jab can pose a lot of problems. You're talking about a proper heavyweight who is extremely athletic. Ini bukan sekedar debut, ini adalah ujian langsung di level elite. Gane bukan lawan sembarangan, ia adalah representasi paling jelas dari apa yang sering disebut sebagai heavyweight modern. Petarung dengan footwork ringan, striking yang teknis, dan mobilitas yang jauh melampaui stereotip kelas berat. Dalam banyak hal, Gane adalah anomali yang sudah lebih dulu ada di divisi ini. Karena itu, pertarungan ini memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar perebutan posisi atau bahkan gelar interim. Jika Pereira menang, maka implikasinya sangat besar. Itu berarti seorang striker yang naik dari 2 divisi di bawahnya mampu langsung menaklukkan salah satu heavyweight paling teknis di dunia. Ini akan menjadi bukti bahwa gap antara divisi bukan lagi soal ukuran, tetapi soal kualitas skill dan efisiensi.
Namun jika ia kalah, narasinya juga tidak kalah kuat. Kekalahan akan menegaskan bahwa meskipun heavyweight terlihat stagnan, tetap ada batas fisik yang sulit ditembus oleh atlet dari divisi yang lebih kecil. Bahwa teknik sebaik apapun tetap memiliki limit ketika berhadapan dengan ukuran kekuatan alami. Yang membuat pertarungan ini semakin penting adalah konteks divisi saat ini. Dengan situasi gelar yang sempat tidak stabil dan aktivitas juara seperti Tom Aspinall yang tidak konsisten dalam beberapa periode, laga Pereira vs Gane secara praktis menjadi titik pusat baru dari heavyweight. Ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah referendum terhadap masa depan divisi. Apakah heavyweight akan tetap menjadi domain kekuatan mentah atau mulai bergerak menuju standar teknis yang lebih tinggi? Jawabannya kemungkinan besar akan dimulai dari satu malam ketika Pereira dan Gane bertemu. I don't know if I can do a good enough job of putting into words what Alex Pereira has been doing. We have seen superstars live up to their expectations. We've seen people exceed expectations. We've seen a lot of things, but something like this, I feel very confident in saying we have never seen before. Pertanyaan terbesar dari semua ini bukanlah apakah Pereira akan menang atau kalah. Pertanyaan terbesar dari semua ini bukanlah apakah Pereira akan menang atau kalah. Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah keberhasilannya, jika terjadi, akan mengubah divisi atau hanya menjadi anomali. Sejarah MMA menunjukkan bahwa tidak semua inovasi menjadi tren. Beberapa hanya menjadi pengecualian yang tidak bisa direplikasi. Jika Pereira sukses semata karena keunikan dirinya, maka heavyweight akan tetap berada di jalur yang sama. Namun jika keberhasilannya mendorong perubahan cara pandang, baik dari sisi pelatih, promotor maupun atlet muda, maka ia bisa menjadi katalis evolusi. Divisi heavyweight bisa mulai bergerak menuju standar yang lebih modern, di mana kecepatan teknik dan efisiensi menjadi sama pentingnya dengan kekuatan. Divisi heavyweight UFC saat ini berada dalam kondisi paradoks. Ia masih memegang identitas selamanya sebagai divisi paling berbahaya, tetapi mulai kehilangan relevansinya dalam konteks evolusi teknik. Dalam situasi ini, kemunculan Alex Pereira bukan hanya menarik, tetapi juga penting. Ia membawa sesuatu yang selama ini kurang di heavyweight, yaitu presisi, efisiensi, dan pendekatan sistematis terhadap striking. Namun, ia juga membawa resiko besar karena divisi ini tetap tunduk pada hukum fisika yang tidak bisa diabaikan. Jika Pereira gagal, maka narasi lama akan semakin menguat bahwa heavyweight adalah dunia yang berbeda, di mana teknik memiliki batasannya. Namun jika ia berhasil mengimplikasikannya jauh lebih besar daripada sekedar gelar, ia bisa membuka jalan bagi generasi baru yang tidak lagi melihat heavyweight sebagai domain kekuatan semata, tetapi sebagai ruang evolusi berikutnya dalam MMA. Pada akhirnya, Alex Pereira bukan sekedar penantang baru, ia adalah ujian bagi divisi heavyweight itu sendiri. Apakah ia siap berevolusi atau akan tetap terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya? Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah. Zombie Attack. Dadah.